Tapi yang menarik, tadinya memang saya agak ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Kenapa saya bilang ketar-ketir? Karena kan Mas Roy ini melaporkan saya, betul ya Mas Roy? Bang Roy, saya mau titip pesan sama Polda Metro Jaya. Ya. Tolong segera periksa Bang Roy. Ya, habis itu setelah periksa Bang Roy, tolong panggil saya. Saya kepengen cepat diperiksa. Kata utara aja. Kalau itu perdata, Bang Nggak Roy. apa-apa. Nggak terlalu menarik. Pidananya iya, Kalau perdata bisa perdatanya iya. diwakilkan. Dua Oke, ini, Roy. ini Oke. dua ini. Kalau perdata bisa diwakilkan. Saya kan maunya head to head nih sama Bang Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fakta Politik. Politiknya orang Indonesia, politiknya rakyat Indonesia, politiknya negeri Indonesia. Kali ini perdebatan sengit terjadi di antara seorang terlapor dengan kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Jokowi, yaitu Roy Suryo, dengan Wakil Ketua Pradi Bersatu, yaitu Lecumanan, dalam acara Interupsi. Sebelum perdebatan sengit terjadi antara Roy Suryo dan Lecumanan, Roy Suryo menyentil sedikit Sekjen Pradi Bersatu, Ade Dermawan. Pasalnya, Ade Dermawan mengatakan bahwasanya Roy Suryo dengan kuasa hukumnya jangan terlalu cepat senang dan euforia atas kemenangannya di pra-peradilan yang pertama. Roy Suryo pun langsung menanggapi pernyataan Ade Dermawan. Dan dengan rasa syukurnya, Roy Suryo mengatakan bahwasannya hakim yang menangani kasus mereka sangat teliti dan objektif. Betul tadi kata Ade Darmawan bahwa jangan senang dulu. Ya, memang kami nggak senang kok. Kami hanya bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuat Anda bersyukur, Mas? Ya bersyukur karena hakim, ya Pak Iketut siapa gitu ya namanya, maaf, saya nggak hafal lengkap. Itu memang benar-benar teliti dan beliau itu objektif loh. Kalau memang yang kami kurang saya kurang tepat gitu ya, ketika kami juga memperapitkan jaksa dalam menahan dan memang itu sebenarnya kami tarik sudah, itu dikatakan tidak diterima. Dengan rasa senangnya, Roy Suryo pun mengatakan bahwasanya dalam sidang pra-peradilannya yang pertama, tidak semua apa yang mereka ajukan ke hakim dikabulkan. Tetapi yang dikabulkan oleh hakim dalam pra-peradilan tersebut adalah pokok dan daging dari kasus tersebut. Sehingga Roy Suryo dan kuasa hukumnya merasa senang. Pemulihan nama baik, ya karena kami belum memasukkan unsur-unsur untuk pemulihan nama baik, itu belum diterima kemarin. Jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tidak semuanya kami menang kok kemarin. Ya ada yang menang, ada yang tidak, ada yang dikabulkan. Tapi alhamdulillahnya yang dikabulkan itu pokoknya dagingnya di situ. Dagingnya ya, di situ. Jadi soal penangkapan, soal kemudian penahanan, soal penggeledahan itu nggak boleh sembarangan. Roy Suryo pun kembali memberi sedikit arahan kepada kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Apabila ingin menangkap seseorang, harus melalui putusan pengadilan dan tidak boleh menggunakan surat kopas, copy paste, yang tadinya milik orang lain diganti namanya dan dicetak ulang. Roy pun merasa penangkapan atas dirinya ada yang sangat mengganjal dan tidak benar. Sehingga pernyataan dari seorang ahli yang bernama Pak Aristo Pangaribuan mengatakan surat penangkapan mereka itu cacat formil. Kepolisian tuh menangkap seseorang itu menggunakan putusan pengadilan yang sudah tahun lalu. Terus nggak boleh suratnya itu kopas, bahaya. Ya kopas, jadi copy paste surat untuk orang lain, di print lagi, diganti namanya. Itu di situ ada soalnya perintah untuk saya diinterogasi lagi atau diperiksa lagi loh. Kami itu sudah P21, jadi nggak boleh. Jadi ini kan ada kejadian yang nggak benar. Nah, jadi hal kayak gitu. Apalagi yang paling fatal adalah ketika ahli yang mereka hadirkan, yaitu Pak Aristo Pangaribuan, itu mengatakan memang surat itu cacat formil. Setelah Roy Suryo menyampaikan narasinya, Lecumanan pun menanggapi apa yang telah diucapkan oleh Roy Suryo. Nah, Lecumanan di sini mengatakan ia merasa ketar-ketir. Ketar-ketir seperti apa yang dimaksud Lecumanan?
Tadinya memang saya agak ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Kenapa saya bilang ketar-ketir? Karena kan Mas Roy ini melaporkan saya, betul ya Mas Roy? Betul, betul. Kan terkait saya katanya memberikan keterangan palsu di dalam akta. Ya, akta otentik. Nah, terjawab sudah kan? Kenapa Lecumanan merasa ketar-ketir? Ternyata ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Roy Suryo dan kuasa hukumnya dalam kasus keterangan palsu di dalam akta otentik. Dengan rasa gembiranya, Lecumanan mengatakan dengan adanya keputusan pra-peradilan ini telah menetapkan bahwa penetapan tersangka Roy Suryo telah sah dengan didukung 2 alat bukti. Namun Roy Suryo menepis bahwasannya ia telah ditetapkan sebagai tersangka itu belum sah. Saya mau terima kasih sama Mas Roy. Dengan adanya putusan pra-peradilan ini, ya kan, telah menetapkan bahwa penetapan tersangka itu sah, telah didukung oleh 2 alat bukti. Nggak ada. Penetapan Ya? tersangkanya belum sah. Namun Lecumanan kembali menantang Roy Suryo. Ia berpesan kepada Roy Suryo agar Polda Metro Jaya cepat-cepat periksa Roy Suryo. Setelah itu, ia ingin cepat langsung diperiksa oleh Polda Metro Jaya dengan membawa alat bukti keputusan dari pra-peradilan bahwasannya Roy Suryo telah menjadi tersangka. Kenapa seorang tersangka bisa membuat laporan? Tutur Lecumanan. Nah, pokoknya saya juga akan mengejar putusan pra-peradilan itu. Nanti akan saya jadikan bukti di Polda Metro Jaya, Bang Roy. Bagus. Ya kan? Bahwa apabila memang terkait dengan penetapan tersangka ini sudah sah, kok saya dilaporkan lagi. Itu persoalannya. Tapi nggak apa-apa. Bang Roy, saya mau titip pesan sama Polda Metro Jaya. Ya. Tolong segera periksa Bang Roy. Ya, habis itu setelah periksa Bang Roy, tolong panggil saya. Saya kepengen cepat diperiksa. Dengan rasa kesalnya, Lecumanan mengatakan, saya dilaporkan karena saya diduga memberikan keterangan palsu di bawah akta otentik. Saya diduga katanya memberikan keterangan palsu di bawah akta otentik. Roy Suryo pun memberikan klarifikasi keterangan atas dirinya dengan alasan mengapa ia melaporkan Lecumanan ke Polda Metro Jaya dengan laporan keterangan palsu di bawah akta. Bang Lecu itu ikut dalam 3 orang, yaitu Bang Lecumanan, Maret Samuel Sweken, dan juga Andi Kurniawan. Itu kan numpang ketika pelaporannya, meskipun sebenarnya mereka mendahului. Jokowi lapor tanggal 30 April, bertiga ini lapor sebelumnya. Tapi ternyata dalam pertimbangan dan dakwaan jaksa yang tadi juga dibacakan juga pada sidangnya sahabat saya Dr. Tifa, tidak ada, jadi tidak dipakai pertimbangan-pertimbangan mereka, laporan mereka. Jadi pasal 160-nya nggak ada, kemudian 27 atau 28 ayat 1 nggak ada, ya. Sehingga apa? Mereka ini sama aja dengan membuat keterangan palsu. Menurut Anda? Nah, ternyata Roy Suryo tidak hanya melaporkan Lecumanan, tetapi ia juga melaporkan 2 orang lainnya yang bernama Maret Samuel Sweken dan Andi Kurniawan. Hanya karena laporan mereka bertiga mendahului laporan Jokowi. Jokowi membuat laporan di tanggal 30 Maret 2025. Mereka membuat laporan sebelumnya. Jadi laporan mereka dianggap laporan atas keterangan palsu di bawah akta. Karena laporan mereka bertiga tidak digunakan di dalam persidangan. Tapi dengan rasa percaya diri, Lecumanan pun kembali menantang Roy Suryo agar cepat diperiksa di Polda Metro Jaya, agar ia juga bisa cepat diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Tapi Roy kembali menantang Lecumanan sebelum menunggu panggilan dari Polda Metro Jaya, agar Lecumanan menunggu terlebih dahulu panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasusnya, kasus perdata. Bang Roy, Ya. kan Bang Roy udah diperiksa belum di Polda Metro Jaya? Iya, tunggu aja. Ya makanya kalau bisa cepat Bang Roy. Oke. Karena saya mau minta cepat saya diperiksa. Saya nggak mau lagi. nunggu lama-lama lagi Bang Roy. Saya bocorin dulu daripada nunggu Polda Metro. Tunggu saja juga panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya. Kalau itu perdata Bang Nggak apa-apa. Roy. Nggak terlalu menarik. Pidananya iya, Kalau perdata bisa perdatanya iya. diwakilkan. Dua Oke, ini Roy. Oke. dua ini. Kalau perdata bisa diwakilkan. Saya kan maunya head to head nih sama Bang Roy. Baik.
Nah, bagaimana kira-kira pendapat Bapak, Ibu, dan para penonton sekalian? Pendapat tentang Lecumanan yang semangatnya terus berkobar-kobar ingin segera mungkin untuk diperiksa ke Polda Metro Jaya. Ya, semangatnya ya kita doakan aja supaya Lecumanan tetap semangat ketika diperiksa oleh Polda Metro Jaya ya. Dan bagaimana juga sikap, apa pendapat dari Bapak Ibu sekalian penonton, sikap dari seorang Roy Suryo ya yang terus mengajukan pra-peradilan dan ini mungkin yang sudah kedua kalinya dia ya, yang mungkin ada beberapa lalu yang sudah dijalankan ya atau sudah diadilin ya pra-peradilan kedua. Jadi tolong berikan saran dan kritik atau pendapat di kolom komentar. Terima kasih.